Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Risti Adinda Makatu'u. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan, kejadian, ruang sampel, dan titik sampel. Kita masuk pada pengertian peluang suatu kejadian. Definisi kejadiannya, kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Definisi peluangnya, peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Misalkan, A adalah suatu kejadian yang diinginkan, maka nilai peluang kejadian A dinyatakan dengan peluang, disebut juga dengan nilai kemungkinan. Dalam teori probabilitas, percobaan atau eksperimen tidak selalu merupakan percobaan yang rumit, tetapi seringkali percobaan sederhana dengan menggunakan alat-alat yang sederhana serta dapat juga dibayangkan untuk dilakukan dan tidak harus dilakukan di laboratorium. Pengertian percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contoh, melemparkan dadu, melemparkan koin, dan lain-lain. Pengertian ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pengertian titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita dapat melihat perbedaan bahwa ruang sampel dan titik sampel menggunakan tanda kurung yang berbeda, yaitu ruang sampel menggunakan tanda kurung kurawal, titik sampel menggunakan tanda kurung biasa. Kita masuk pada Contoh menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar. Jika kita melemparkan dua buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Misalkan koin pertama muncul angka A dan koin kedua muncul gambar G, maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah AG. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah AG, GA, AA, dan GG, atau angka, gambar, gambar angka, angka-angka, dan gambar-gambar. Dengan demikian diperoleh ruang sampelnya AG, GA, AA, GG, titik sampelnya AG, GA, AA, dan GG, kejadiannya AG, GA, AA, atau GG. Contoh, menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka A atau gambar G pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan, sebuah koin dianggap bagian pertama dan sebuah dadu berisi 6 bagian kedua. Maka diperoleh ruang sampelnya S sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Banyak anggota ruang sampel kita dapat menghitungnya satu persatu, yaitu NS sama dengan 12. Di sini kita dapat melihat bahwa diagram pohon di sebelah kiri yaitu dadu, mata dadu yang bermata 6. Kemudian koin yaitu angka dan gambar. Kita pasangkan di setiap mata dadu angka dan gambar. Hasilnya yaitu 1A, 1G, 2A, 2G, 3A, 3G, 4A, 4G, 5A, 5G, 6A, 6G. Kemudian, contoh berikutnya yaitu menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Jika kita melemparkan dua dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil berikut. Dadu 1 kita buat vertikal, kemudian dadu 2 kita buat horizontal. Kemudian kita pasangkan. Di sini kita menggunakan
kita pasangkan duaan dari vertikal, dadu 1, dadu pertama. Kita bisa juga pasangkan dari dadu 2, tapi di sini kita menggunakan dari dadu 1. Kita pasangkan dadu 1 dan dadu 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sampai dengan 66. Ruang sampelnya S sama dengan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sampai dengan 66 seperti di tabel tadi. Kemudian banyak anggota ruang sampelnya, kita dapat menghitungnya. Dadu 1 kan mempunyai 6 mata dadu, kemudian dadu 2 juga mempunyai 6 mata dadu. Kita kalikan 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi NS sama dengan 36. Contoh kejadian. Kejadian melempar sebuah dadu dan mencatat angka yang muncul pada sisi atas dadu. Ruang sampel S diperoleh adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian A adalah kejadian memperoleh mata dadu yang merupakan bilangan ganjil, sedangkan kejadian B adalah kejadian memperoleh mata dadu yang merupakan bilangan genap. Dalam hal ini, A sama dengan 1, 3, 5, dan B 2, 4, 6. Kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang saling asing, sedangkan bila kejadian C adalah kejadian memperoleh mata dadu yang merupakan bilangan prima, yaitu C sama dengan 2, 3, 5. Maka kejadian A dan kejadian C tidak saling asing karena ada bilangan ganjil yang sekaligus bilangan prima. Hubungan antara kejadian A dan B dapat dinyatakan dalam diagram Venn pada gambar. Kita lihat. Kemudian analisis kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Dalam pembahasan pasal ini akan dibahas tentang analisis kombinatorial yang dapat digunakan untuk menghitung banyak titik sampel dalam ruang sampel atau dalam suatu himpunan kejadian. Hal ini akan berguna dalam penentuan probabilitas suatu kejadian. Aturan MN. Apabila dimiliki M elemen yaitu A1, A2 sampai dengan AM dan N elemen yaitu B1, B2 sampai dengan Bn, maka dapat dimungkinkan untuk membuat MN pasangan yang masing-masing mengandung satu elemen dari tiap kelompok. Contoh, satu koin dan satu dadu dilempar bersamaan. Berapa banyak kejadian sederhana yang dapat diperoleh? Penyelesaiannya, satu koin bila dilempar mempunyai kemungkinan muncul dua hasil, yaitu muka M atau belakang B. Sedangkan satu dadu bila dilempar mempunyai kemungkinan muncul 6 hasil, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Hal itu berarti apabila satu koin dan satu dadu dilempar bersamaan, maka banyak kejadian sederhana yang dapat diperoleh adalah 2 dikali 6 sama dengan 12 cara. Kombinasi. Kombinasi. Banyaknya kombinasi dari N objek yang diambil R sekaligus akan dinotasikan dengan C N R sama dengan NR sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial sama dengan P NR per R faktorial. Teoremanya, banyak permutasi N benda berlainan yang disusun melingkar adalah N kurang 1. Ini teorema permutasi ya. Kemudian contohnya, ada berapa carakah 4 pohon yang berbeda dapat ditanam dan membentuk suatu lingkaran? Penyelesaiannya, karena terdapat 4 pohon yang berbeda dan akan ditanam berbentuk lingkaran, maka banyak cara menanamnya merupakan banyak permutasi melingkar dari N sama dengan 4 benda, yaitu N kurang 1 faktorial sama dengan 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial ini 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara.
Teorema berikutnya yaitu banyak permutasi N benda yang berlainan bila N1 diantaranya berjenis pertama, N2 berjenis kedua, sampai dengan NK berjenis ke K adalah N faktorial per N1 faktorial N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Dengan N sama dengan N tambah 1, N1 tambah N2 tambah seterusnya sampai dengan tambah NK. Kemudian contohnya, sebuah jalan dihiasi dengan 9 bola lampu yang dirangkai seri. Tentukan banyak cara menyusun 9 bola lampu itu bila 3 diantaranya berwarna putih, 4 kuning, dan 2 biru. Penyelesaiannya, karena terdapat 9 bola lampu yang terdiri dari 3 bola lampu putih, 4 bola lampu kuning, dan 2 bola lampu biru, maka banyak permutasi yang berlainan dari rangkaian bola lampu yang dirangkai seri adalah 9 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 1260 cara. Contoh soal, misalkan percobaan memilih suatu bilangan bulat dari 1 sampai 3. Tentukan ruang sampel dari percobaan ini. Sebutkan kejadian sederhana yang mungkin. Sebutkan kejadian-kejadian yang ada dalam percobaan ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 1 sampai 3 yaitu 1, 2, 3. Jadi, ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3. Kejadian sederhana yaitu 1, 2, dan 3. Kejadian-kejadian yang muncul yang mungkin dalam semua himpunan bagian dari ruang sampel yaitu ruang sampel S yaitu himpunan kosong 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Contoh soal berikutnya yaitu, pada sebuah rak buku terdapat 5 buku matematika dan 4 buku kimia. Berapakah banyak cara supaya 2 buku matematika tertentu akan terletak berdampingan? Penyelesaiannya, apabila dianggap bahwa 2 buku matematika tertentu dapat digantikan sebagai 1 buku, sehingga ada total 8 buku yang dapat diatur, sehingga ada permutasi 8 buku dari 8 buku yang tersedia, yaitu P88 sama dengan 8 faktorial cara. Dan di antara 2 buku tersebut dapat dibuat permutasi P22 sama dengan 2 faktorial, sehingga total ada 8 faktorial kali 2 faktorial cara. Contoh berikutnya yaitu, misalkan diketahui ada 4 orang dan dari 4 orang tersebut dipilih 3 orang yang akan duduk pada kursi yang membentuk lingkaran. Ada berapa banyak cara susunan yang mungkin dibuat? Penyelesaiannya, langkah pertama, di sini kita menggunakan cara kombinasi ya. Langkah pertama adalah melakukan pemilihan 3 orang dari 4 orang yang tersedia, sehingga banyaknya cara yang mungkin adalah C43 sama dengan 43 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4. Banyaknya cara untuk menyusun 3 orang yang duduk pada 3 kursi yang membentuk lingkaran adalah 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial cara. Akibatnya, banyak cara yang mungkin dibuat adalah 4 dikali 2 sama dengan 8 cara. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.